Halo, Shalom. Mas dengan Mantek Sarai di sini. Salam jumpa kakak, adik, saudara, teman, sahabat, papa lele, mama lele yang ada di pasar. Ya, semoga kita diberi kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Kita lanjut lagi. Ini sudah bisa terlihat ini PC komputer jadul. Mungkin sudah belasan tahun. Yang ini yang akan saya buka ini namanya prosesor. Jadi prosesor ini yang ibaratnya sebagai otak dari sebuah komputer. Fungsinya untuk memproses semua perintah yang kita berikan, baik melalui keyboard, mouse, ataupun melalui program-program yang terinstal pada sebuah komputer. Nah, di sini saya akan coba menghidupkan terlebih dahulu komputer ini. Apakah masih bisa ada tampilan pada layar monitor? Kalau masih bisa muncul tampilannya, berarti 100% bisa dikatakan komputernya masih atau mainboardnya masih bagus. Oke. Di sini sudah terlihat pada berdebu semuanya. Debu di mana-mana. Kemungkinan yang punya ini sudah simpan di gudang kah, entah di mana itu sampai berdebu semuanya. Dia bisa dilihat ini harddisknya saja sudah berdebu. Coba kita lihat kapasitasnya, wah masih 160 GB dengan merek WD. Harddisk kalau masih kisaran kapasitas 160 GB ini kalau tidak salah biasanya itu Windowsnya masih Windows lama atau Windows XP. Oke, coba kita hidupkan. Nanti kalau bisa diperintah on dari tombol power, nah terlihat menyala lampu LED indikatornya. Ini berarti tegangan yang masuk dari power supply ke mainboard diterima baik dan mainboard masih bisa menerima perintah on. Tapi belum bisa kita pastikan sebelum ada tampilan pada layar karena ada VGA-nya. Kita yang penting di sini VGA-nya. Ini mainboard masih hidup, cuman VGA-nya kita belum tahu. Jika masih ada tampilan, masih muncul tampilan, berarti VGA-nya oke dan masih bisa dipakai komputer ini. Coba kita lihat dulu. Nah, monitor hidup tapi keterangannya no signal. Artinya kiriman gambar dari bagian VGA pada mainboard pada komputer tidak berfungsi. Itu artinya VGA-nya tidak berfungsi dan berarti VGA-nya rusak. Nah, ini soket utama, soket dari PSU power supply menuju mainboard. Kabel hitam dan hijau ini kita sambung jika kita ingin mengetes power supply-nya kosong tanpa mainboard untuk membuktikan power supply-nya baik atau tidak. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita seruput kopi dulu. Bagi teman-teman ya silahkan minum kopinya dulu sebelum kita lanjutkan. Oke. Nah, kopi lu diam-diam situ oleh. Lanjut, di sini saya sudah punya pesanan yang baru saja tiba, paket mainboard ke komplit, mainboard
upgradean untuk mengganti mainboard yang lama. Mainboard lama itu masih Pentium 4 dengan prosesor Celeron 2 GHz. Kita ganti dengan mainboard AM3 dari Gigabyte yang sudah DDR3 dengan prosesor Athlon 2 X2 sudah dengan kecepatan 3 GHz. Harganya murah meriah. Cukup dengan uang 1.500.000 Anda sudah mendapatkan sebuah PC powerful. Komplit paketnya, mainboard, keyboard, mouse, harddisk 320 GB, memori dapat yang 2 GB DDR3, kemudian kipas pendingin, kipas prosesornya seperti ini. Nah, ini dia namanya baling-baling bambu alias kipas prosesor. Bagi teman-teman, sahabat atau adik-adik yang kepingin, boleh pesan di saya ya, murah meriah. Ini keyboardnya terlihat murah, tapi dia punya tombol touchnya sangat lembut sekali. Oke, nanti kita pasang ke casingnya. Nah ini harddisknya. Harddisknya sudah 320 GB. Bisa juga 500 GB, bisa juga 1 tera, tergantung pesanan paketnya. Sesuai keinginan kita saja. Oke, ini paket yang standar saja. Kemudian juga bisa dapat bonusnya itu headset. Headset. Ini dia headsetnya. Ini bonus dari paket itu, free kalau memesan satu paket yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu nanti kita ganti, kita tes mainboardnya. Kalau ada tampilan berarti tanda bagus, mainboardnya fungsi normal, tinggal kita menginstal saja Windows yang baru ke harddisknya yang baru. Nah, kita lihat-lihat dulu, dilihat dulu ini mainboardnya, buka plastiknya. Ini itu dual DDR2 800 dengan prosesor sudah ke 3 GHz Athlon 2. Athlon itu jadi mainboard ini mainboard AMD dan prosesornya juga AMD Athlon 2 E800 kecepatan 3 GHz. Ini sudah mumpuni untuk menjalankan aplikasi yang mau game online pun bisa. Tinggal penambahan VGA card saja kalau mau dipakai untuk editing video atau game online. Prosesornya dan apanya sudah mumpuni, sudah kompatibel dengan itu. Nah, ini saya sudah memasang. Untuk sementara pasangnya di luar casing saja dulu. Ini hanya untuk mengetes seperti yang awal kita tes pada mainboard yang lama, untuk melihat apakah ada tampilan. Jika ada tampilan dari mainboardnya, otomatis mainboardnya 100% baik, tinggal kita menginstal Windowsnya saja. Ini saya pasang tanpa harddisk ya, hanya untuk melihat tampilan. Nah, itu tampilannya adalah reboot and select proper boot device. Maksudnya itu untuk mengisi harddisk, karena dia mencari harddisknya tidak ada. Tampilannya sudah ada. Oke, ini harddisknya, nanti kita coba pasang.
Tapi kebetulan karena Windows 10-nya belum saya siapkan, kita akan coba dulu di harddisknya yang lama. Mungkin saja harddisknya masih bisa dipakai walaupun sudah berdebu. Kita coba kira-kira apa isi dari harddisknya yang lama ini. Harddisk dengan merek WD 160 GB. Mungkin saja masih ada data-data yang dari yang punya yang lama. Coba kita lihat, kita hidupkan dulu. Kalau masih terbaca berarti harddisknya tidak perlu dibuang, kita bisa pakai untuk storage, untuk penyimpanan data. Nah, itu kayak sepertinya muncul, wow, langsung Windows XP, saudara-saudara. Ternyata dugaan saya betul, itu harddisk seperti itu zamannya itu masih Windows XP. Nah, ternyata masih ada data. Nah, kita bisa lihat dulu ini datanya apa isinya. Nah, oke. Saya rasa cukup dulu karena Windows 10 belum saya siapkan. Yang penting sudah kita pastikan mainboard yang baru, paket yang baru sudah oke, mantap. Tinggal kita install pada harddisk yang baru. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam Mantek Sarai. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can